Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mempelajari salah satu contoh dari spektrofotometri. Nah, di sini kita mengambil contohnya dari uh, Rachel dan Trojan Chemistry and Chemical Reactivity. Intinya bisa dapat dibaca sumbernya dari di bawah tersebut. Nah, di sini memiliki soal seperti ini bahwa sebuah uh, larutan dari kalium permanganat telah memiliki nilai absorpsi sebesar 0,539 ketika terhitung sebesar 540 nanometer di dalam sebuah sel sebesar 1 cm. Lalu di sini ditanyakan bahwa berapakah konsentrasi dari kalium permanganat tersebut. Nah, kita tahu bahwa untuk 1 cm ini merupakan panjang atau panjang medium yang tertransmit atau untuk mentransmit maksud saya untuk menyalurkan cahaya yang disinarkan. Lalu di sini kita diminta untuk memprioritaskan menghitung absorpsi tersebut dari solusi yang tidak diketahui untuk yang tidak diketahui, sehingga kita dapat melihat atau kita dapat menghitung berdasarkan kalibrasi data yang telah dihasilkan untuk dari spektrofotometer. Di sini kita memiliki data ketika hubungan atau relation antara konsentrasi dan absorbansi. Nah, kita tahu bahwa menurut hukum Lambert-Beer bahwa ketika kita memiliki konsentrasi sekian, kita memiliki absorpsi atau absorbansi tertentu. Nah, ketika kita memiliki sekumpulan data, kita akan melihat bahwa grafik antara absorbansi dan absorbansi terhadap konsentrasi maksud saya akan membentuk grafik linear atau kurvanya linear. Ini artinya bahwa terdapat nilai selain nilai konsentrasi tersebut yang dapat mempengaruhi besarnya absorbansi suatu unsur. Nah, misalnya di sini kita menggambarkan suatu sumbu di mana sumbu X yang di bawah kita tuliskan sesuai dengan besarnya konsentrasi yang diketahui dari data. Kita tuliskan 0,03, 0,06, 0,09, 0,12, 0,15, intinya sesuai dengan data yang diketahui di atas. Lalu, untuk sumbu Y juga kita plotkan nilai data yang diketahui di data. Namun, kita akan menggunakan step-step lebih kecil atau kita dapat memasukkan nilai yang lebih bulat atau nilai yang bertahap karena kita akan melihat besarnya atau perbandingan bentuk dari kurva linear tersebut. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ketika konsentrasi dari kalsium permanganat berada pada 0,03 molaritas, kita akan mendapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,162. Nah, perkirakan bahwa nilainya berada pada titik sini. Nah, betul titik ini. Sehingga ketika kita lanjutkan ketika kita memiliki molaritas sebesar 0,06 untuk kalium permanganat, kita akan memiliki nilai absorbansi sebesar 0,330. Nah, kita gambarkan kedudukan dari titik 0,330 pada sumbu Y adalah kita anggap saja di sini. Nah, kita lanjutkan untuk poin atau titik sebesar 0,09. Nah, kita akan memiliki nilai absorbansi pada titik 0,499 atau nyaris 0,5. Nah, sehingga dapat kita tuliskan di 0,12 ini, maksud saya kita lanjutkan 0,9 pada 0,5, lalu 0,12 pada 0,67. Lalu kita akan melihat bahwa di sini
kita akan menemukan bahwa pembuktian dari hukum Beer-Lambert merupakan hal yang benar, bahwa ketika terjadi hubungan antara absorbansi dengan nilai konsentrasi akan mendapatkan besarnya atau akan mendapatkan kurva linear, dan kita telah membuktikannya. Nah, untuk satu titik lagi yakni konsentrasi 0,15 molar, kita akan mendapatkan nilai absorbansi sebesar 0,84. Nah, seperti ini kurva linearnya kita gambarkan dengan garis putus-putus dari bawah. Nah, sini telah terlihat jelas bahwa hukum Lambert-Beer telah terbukti secara benar bahwa akan menghasilkan hubungan yang linear. Nah, di sini diketahui bahwa nilai absorbansinya adalah sebesar 0,539 untuk kalium permanganat yang kita miliki, kita dapatkan sekarang. Nah, ketika dia memiliki nilai absorbansi sebesar 0,539, nah, kita dapat tuliskan berada pada garis tersebut. Nah, kita ingin tahu berapakah konsentrasi yang tepat untuk kalium permanganat ini sendiri. Nah, sesuai dengan grafik yang telah kita dapatkan, mungkin kita akan mendapatkan nilai pada titik ini, pada titik 0,1 molaritas, sekitar 0,1 molaritas. Ini sesuai kurva. Kita menghitungnya sesuai kurva, atau kita melihat berdasarkan kurva, yakni pada titik 0,10 molaritas. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut melalui grafik. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita mengetahui tepatnya secara perhitungan? Kita telah tahu bahwa berdasarkan hukum Lambert-Beer bahwa nilai absorbansi sama dengan nilai konstanta suatu molekul tersebut dikalikan dengan panjang dari medium perantara untuk penyaluran sinar dikalikan dengan konsentrasi dalam molaritas, sehingga kita tahu bahwa jikalau kita ingin tahu berapakah besarnya konstanta dari kalium permanganat ini, kita dapat memasukkan salah satu nilai dari data yang telah kita ketahui di atas. Nah, sehingga kita akan tahu berapakah nilai konstanta dari kalium permanganat tersebut. Nah, artinya ini merupakan hal yang sangat mudah untuk mengetahui konsentrasi dari suatu titik. Nah, kita masukkan di sini bahwa panjang dari medium perantara adalah sebesar 1 cm. Lalu, kita tahu bahwa nilai kita ambil beberapa, atau kita ambil satu titik dari beberapa data tersebut. Kita tahu bahwa kita memiliki besar dari atau intensitas dari penyinarannya adalah sebesar 500 nanometer, sehingga kita dapat tuliskan, misalnya kita ambil salah satu contoh dari data pertama, yakni nilai absorbansinya sebesar 0,162 sama dengan konstanta dikalikan dengan 1 dikalikan dengan besarnya konsentrasi dari partikel tersebut. Nah, kita mendapatkan nilai sebesar 0,03 maksud saya. Kita dapat tuliskan di sini sebesar 0,03 molaritas. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai atau solusi dari nilai konstanta kalium permanganat. Nah, kita dapat tuliskan di sini bahwa 0,162 kita bagi dengan 0,03. Kita akan bagi 2 ruas dengan 0,03, sehingga kita mendapatkan nilai dari epsilon atau konstantanya adalah sebesar, kita akan hitung dengan kalkulator, yakni 0,162 kita bagi dengan 0,03. Hasilnya adalah 5,4, sehingga kita akan mendapatkan nilai epsilon sebesar 0,4 untuk kalium permanganat ini. Nah, sehingga nilai konstanta atau epsilon permanganat ini dapat kita gunakan untuk menentukan konsentrasi yang kita inginkan untuk titik absorbansi sebesar 0,539 tadi. Nah,
Sehingga di sini kita akan menggunakan hukum Beer-Lambert lagi untuk menentukan berapakah nilai yang tepat untuk nilai absorbansi sebesar 0,5 sekian. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari absorbansi ini kita akan kalikan besarnya epsilon dari kalium permanganat dengan satuan sebesar liter per sentimeter kali mol, lalu kita kalikan dengan uh, panjang dari medium tersebut, sehingga kita dapat tuliskan ini sebagai dikali 1 cm atau panjang medium tersebut, sehingga kita akan kalikan kemudian dengan konsentrasi yang ingin kita ketahui. Kita ketahui bahwa nilai absorbansinya adalah 0,539, sehingga kita tuliskan 0,539 di ruas kiri sama dengan 5,4 liter per cm mol dikalikan 1 cm lalu dikalikan dengan konsentrasi yang ingin kita ketahui, sehingga kita dapat coret satuan dari cm ini, dan kita akan mendapatkan pembagian antara liter per mol, dan kita akan menentukan konsentrasi dengan cara membagi kedua ruas dengan 5,4, sehingga kita dapatkan bahwa nilai 0,539 nilai absorbansi yang telah diketahui tadi kita bagi dengan 5,4, sehingga kita akan mendapatkan besar dari konsentrasi pada titik absorbansi sekian. Kita akan hitung bahwa nilai konsentrasi dari bahan tersebut adalah 0,539 dibagi dengan 5,4, dan hasilnya adalah 0,09981. Nah, kita akan tuliskan konsentrasi untuk kalium permanganat yang menghasilkan nilai absorbansi sebesar 0,539 dengan nilai konstanta epsilonnya adalah 5,4, nilainya adalah 0,0998. Nah, dan kita tahu bahwa dibagi dengan liter per mol sehingga satuannya adalah mol per liter. Nah, ini merupakan nilai dari konsentrasi kalium permanganat yang ingin kita ketahui tadi, di mana nilai absorbansinya telah kita ketahui, dan kita tinggal mencari nilai epsilon dari kalium permanganat tersebut. Ini hal yang sangat mudah untuk diketahui. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.